wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Wahai orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, aku wajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa seperti aku wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kalian semua benar-benar bertakwa. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia dan nikmat yang selalu tercurah kepada kita semua sepanjang kita hidup, sepanjang kita dari lahir hingga nanti tiba saatnya kita dipanggil kembali. Allah limpahkan begitu banyak karunia-Nya, termasuk salah satunya di pagi hari ini kita menginjak hari ke-16 di bulan Ramadan ini. Kita masih diberi kesehatan, kemauan, kemampuan dan untuk menjalankan segala yang diperintahkan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita semua insyaallah ada di dalamnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hatur nuhun pangangkennya atas uleman yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir sama-sama menikmati indahnya pagi hari, indahnya subuh ini gitu ya, dengan susunan rencana yang sudah kita ajukan kepada Allah. Kita menghadirkan segala macam doa dan proposal dalam kehidupan kita untuk menjalani hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, keberkahan, keberhasilan, kebahagiaan kita hari ini dan hari-hari ke depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sama-sama pasti sudah mengetahui yang dibacakan tadi itu adalah ayat favorit yang tentu saja hadir setiap bulan Ramadan gitu ya, untuk mengingatkan bahwa kita ini diwajibkan sama Allah untuk berpuasa seperti umat-umat sebelumnya. Siapakah umat-umat sebelumnya ini yang diwajibkan berpuasa sama Allah? Tentu saja sebelum umat Islam ada itu, yang sebetulnya dari awalnya memang Islam tauhid itu memang sudah sejak Nabi Adam sudah ada, sudah bertauhid. Tetapi kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, bahkan rasul-rasulnya banyak yang dianiaya dan bahkan dibunuh gitu, sehingga jauh melenceng. Umat yang datang kemudian itu memelencengkan ketauhidan itu. Mereka itu adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka pun diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Tetapi ternyata apakah puasanya sama yang dilakukan oleh umat terdahulu itu dengan umat Nabi Muhammad? Ternyata tidak. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa puasa yang dilakukan oleh umat Muhammad ini, oleh umat Islam ini sama sekali berbeda, baik aturan, tuntunan, dan hasilnya berbeda dengan yang dilakukan umat terdahulu.
Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa, puasa adalah junnah, puasa adalah perisai. Perisai seperti layaknya kalian semua sedang berperang. Maka barang siapa yang sedang melakukannya, maka mereka dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kotor, dan ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Barang siapa di antara mereka mendapatkan penghinaan ataupun ada yang mengajak kepada keburukan, maka mereka berkata, aku sedang saum, aku sedang saum. Hal itu menjadikan kita berpikir apa yang dimaksud dengan puasa itu sebagai perisai. Ya, Rasulullah menyampaikan perisai seperti laksana perisai di saat kalian semua berperang. Jadi bentuknya perisai itu bisa menangkal dari segala serangan musuh, dari segala serangan senjata musuh, untuk melindungi keselamatan kita. Secara hakikat, perisai itu adalah untuk menangkal kita, melindungi kita dari segala godaan setan, supaya kita benar-benar berada dalam keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam ayat tentang puasa itu bagiannya bahwa kita ini diwajibkan berpuasa untuk bertakwa. Lalu kenapa Allah ini menghendaki kita untuk bertakwa? Kita bertanya, memang kalau nggak bertakwa kenapa, dan kalau bertakwa juga kenapa? Tentu saja pertanyaan besar ini terdengar kekanak-kanakan gitu ya. Tetapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Kalau sudah menginjak kepada hal tersebut, tentu saja itu bukan pertanyaan yang sulit dijawab bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Ya ayyuha, ya itu bentuk panggilan yang menunjukkan kepada baik dekat, menengah ataupun jauh jaraknya. Saat dipanggil seperti itu oleh Allah, maka orang itu harus memperhatikan. Ayyuha itu bermakna Allah ingin menyampaikan satu pesan yang teramat sangat penting, yang jangan sampai disepelekan oleh orang-orang yang mendengarnya. Alladzina, orang-orang yang mendengar itu siapa? Alladzina amanu. Alladzina di sana bermakna orang-orang, baik kecil, besar, kaya, miskin, tua, muda, sepanjang mereka memiliki iman di dalam dirinya, dengarkanlah, perhatikanlah apa yang akan disampaikan ini. Kutiba alaikumusiyam, kuwajibkan di atas kepada kalian semua untuk berpuasa. Jadi puasa ini benar-benar sebuah berita penting yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang memiliki iman. Kenapa hanya orang-orang yang memiliki iman yang dipanggil oleh Allah? Karena ini adalah perintah yang tidak mudah. Hal keimanan dipertaruhkan di sini, orang-orang yang memiliki iman dipertaruhkan keimanannya di sini, karena menjalani puasa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Puasa yang sungguh-sungguh puasa, tidak hanya menahan lapar dan haus dan faraj saja, yang menahan syahwat saja, tetapi puasa yang benar-benar dimaksudkan dan dicontohkan oleh Rasulullah itu benar-benar tadi menahan segala ucapan-ucapan. Lisan ini menjadi bagian terdepan orang itu dinilai. Orang banyak celaka dengan lisannya karena dia tidak bisa menahan lisannya, bahkan tidak bisa mengontrol lisannya. Baik dia berkata bohong, menghasut, hasad, dan sebagainya gitu yang diakibatkan oleh lisan. Maka Rasulullah
menyampaikan bahwa lisan ini sangat penting, terutama bagi orang-orang yang berpuasa. Maka hendaklah saat orang itu menjalankan puasa menghindari dirinya dari segala perkataan rafats, perkataan kotor, perkataan jorok. Yang tentu saja hal ini juga bukan perkara yang mudah. Sering sekali kita terselip atau terpleset gitu dengan lisan kita ini, bahkan tidak ingat untuk beristighfar, tidak ingat untuk meminta ampun gitu, bahwa kita ini sudah melakukan hal yang kotor dalam lisan kita. Jadi perintah puasa ini tidak mudah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus berpuasa. Penglihatan, pendengaran, perasaan benar-benar harus dikontrol bahwa kita ini sedang berpuasa, sedang membersihkan diri. Allah menghendaki kita untuk menjadi orang bertakwa itu, ternyata kita ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia, tidak hanya di dunia tetapi di alam kubur dan di akhirat kelak. Kita dikehendaki manusia ini, orang-orang Islam ini, untuk menjadi pribadi yang bahagia di tiga alam tersebut. Maka Allah memberikan kesempatannya untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Satu-satunya cara adalah menjadi orang yang bertakwa. Gening banyak orang-orang yang notabene tidak bertakwa juga hidupnya baik-baik aja, hidupnya bahagia-bahagia saja. Kata siapa? Kita hanya melihatnya dari cangkangnya saja, dari penampilannya saja, dari luarnya saja. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh gitu, orang-orang yang seperti itu, naudzubillah, mereka juga perilakunya tidak bisa dikontrol. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupannya juga kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka tidak punya orientasi yang jelas dengan kehidupannya. Tetapi orang-orang beriman orientasinya jelas, bahwa segala sesuatu yang dititipkan kepada, segala sesuatu yang dimiliki olehnya adalah sebuah titipan saja, yang segala sesuatunya bisa diambil waktu kapanpun. Sehingga apa yang dititipkan kepadanya dia maksimalkan untuk kepentingan akhiratnya. Karena orang-orang beriman itu yakin, orang-orang bertakwa itu yakin bahwa hari akhiratnya yang lebih kekal dan lebih baik. Maka dia akan mengejar dan menyusun hari akhiratnya sebaik mungkin. Rasulullah menyampaikan juga bahwa keistimewaan puasa ini tidak hanya ada di siang hari saat kita menjalankan puasanya saja, tetapi ini adalah sebuah paket ibadah yang juga berlaku kepada kita di malam harinya. Seperti apa? Seperti sabda Rasulullah yang sudah sama-sama kita hafal, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa berdasarkan keimanan dan keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah, maka ampunan baginya. Itu yang berlaku di siang hari saat kita menjalankan puasanya. Dan saat di malam harinya redaksinya hanya berbeda sedikit saja. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan sholat qiyamul lail di malam harinya bersolat, maka berdasarkan keimanan dan hanya berharap ridha Allah, maka ampunan baginya. Jadi kenapa kita juga bertanya, kenapa kita perlu ampunan? Memang ada apa dengan diri kita ini sampai ampunan itu kita harapkan di siang dan di malam hari? Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri gitu, bisakah kita menghitung dosa-dosa kita?
Ada yang bisa menghitung dosanya? Saya mah cuma 10 dosanya teh sampai usia sekarang segini teh gitu ya. Atau 1.500 saya mah gitu ya, yang paling banyaknya gitu. Atau 2 juta saya mah dosanya. Wah, kebanyakan dari kita tidak akan pernah bisa menghitung dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa apapun itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak akan pernah menghitung dosanya. Oleh karena itu, ada paradoks yang luar biasa saat kita mengaku bahwa diri kita ini banyak dosa, tetapi dan ibadah kita juga biasa-biasa aja, tidak juga termasuk orang-orang yang dianggap soleh gitu ya, atau meskipun dianggap soleh sama orang lain, kita berjujur sama diri sendiri juga tetap aja bahwa kita ini makhluk yang berdosa, insan yang berdosa. Untuk itu kita bercita-cita masuk surganya Allah gitu. Padahal syarat masuk surga itu yang paling utama adalah rahmat Allah. Dan yang lainnya adalah mereka orang-orang yang beriman dan banyak amal soleh yang mereka sudah kumpulkan. Jadi Allah ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman di bulan ini. Allah lipat gandakan pahalanya. Karena kalau kita mau mengejar umat-umat terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kita kejar bagaimana pahala amal-amalnya itu, amal ibadahnya, tentu saja kita akan amat sangat jauh tertinggal. Tetapi khusus bagi umat Muhammad ini Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Di bulan ini Allah lipat gandakan ibadah-ibadah sunnah, Allah ganjar dengan pahala ibadah wajib. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana azibihi, bahwa seluruh ibadah anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa untukku. Yang dimaksudkan menurut para ulama, para mufassir ini adalah yang dimaksud pahala, tentu saja yang memberikan pahala itu, yang memberikan ajrun segala hasanah yang kita lakukan adalah Allah. Tetapi khusus untuk ibadah puasa ini, Allah sendirilah yang melipat gandakannya. Allah sendirilah yang memberikan takaran pahalanya. Tidak ada yang bisa memberikan takaran pahala selain Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang puasa ini sangat spesial, hubungannya langsung dengan Allah. Kita bisa saja mengaku puasa kepada sesama manusia gitu ya, kepada tetangga kita, tetapi saat tetangga kita nggak ada gitu, kita memang tidak berpuasa dan kita minum misalnya di rumah atau di kamar sendirian gitu ya. Tetapi karena orang-orang yang tadi mempertaruhkan keimanannya itu, meskipun tidak ada siapa-siapa, meskipun kepada siapapun yang mengaku bahwa dia puasa, tentu saja dia tidak akan pernah mengkhianati puasanya. Karena dia tahu dimanapun dia berada, dia bersama Allah dan Allah memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang dia lakukan. Sehingga dia benar-benar bisa menjaga kualitas puasanya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itulah keistimewaannya luar biasa. Selain puasa ini perisai, penangkal, menjauhkan kita dari segala godaan setan. Lalu kenapa masih ada orang-orang yang berperilaku buruk? Itu kan setannya sudah dibelenggu. Tapi kenapa masih ada juga orang yang maling, orang yang gak puasa gitu ya. Jadi siapa yang menggoda mereka itu? Biasanya kita teh nembelehkeun ka setan we, setan mah digadeh setan gitu ya. Eueuh setan tahan cek setan teh meureunna urang mah da dicangcang ayeuna rek ngagoda kumaha tuh. Jelemana ya sampai jelemana we burung teu balik gitu ya. Jadi kalau begitu tetap saja perilaku buruk itu, Allah ingin menyampaikan hikmah bahwa kalian itu sudah dijauhkan dari segala apa yang mengakibatkan menggodaan. Syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagimu di dalam sebuah ayat.
sekarang musuh yang nyata itu dibelenggu, tetap saja kalian masih bisa melakukan perbuatan dosa. Itu dikembalikan kepada kita bahwa ternyata ada keburukan yang sudah tertanam di dalam diri kita, makanya harus dibersihkannya dengan segala macam supaya cita-cita kita masuk surga itu benar-benar terlaksana. Dan Allah memberikan fasilitas puasa ini. Apalagi yang harus diyakinkan oleh Allah kepada kita semua bahwa Allah ini adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Sudah mah Tuhan ini ingin kita selamat, ingin kita sukses, ingin kita bahagia, tetapi orang-orang ini masih tetap aja ngeyel-ngeyel gitu ya. Fasilitas ibadah yang diberikan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, bukan untuk membebani kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi intinya agar kita semua bahagia. Sampai Allah misalnya di ibadah sholat. Ibadah sholat tentu saja diwajibkan kepada kita awalnya 50 kali, tetapi untuk umat Muhammad ini, lagi-lagi umat Muhammad ini sungguh istimewa, amat diistimewakan karena nabinya Rasulullah Muhammad SAW itu kekasih Allah yang tentu saja amat sangat memperhatikan umatnya, sampai akhir hayatnya pun beliau memperhatikan umatnya. Bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Yang diperhatikan hanya umatnya saja. Tentu saja Allah pun tidak ingin mengecewakan kekasihnya, maka umat Muhammad ini sangat diistimewakan. Setelah diistimewakan seperti itu pun kita masih tidak mau juga melakukan apa-apa yang disyariatkan kepada kita. Harus seperti apa lagi? Sudah diberi fasilitas, sudah diistimewakan. Biasanya kalau orang sudah demikian, dia akan termotivasi gitu ya, atau bagaimana, dia akan makin lengah gitu. Kalau misalnya kita diistimewakan seperti itu di dalam kehidupan kita gitu, sama bos kita misalnya di kantor, sudah ada aturannya, datang jam sekian, pulang jam sekian gitu, dan diistimewakan. Tugas-tugas kita dibantu sama bosnya gitu, kita bahkan jadi seenaknya kali ya, bukannya terpacu untuk bisa bekerja lebih baik. Saya masih dibantu kok, saya masih diistimewakan kok gitu ya, bahkan seperti itu mungkin ya. Tetapi seharusnya selayaknya kita malah memanfaatkan fasilitas itu, keistimewaan itu untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita. Dengan begitu, bahwa puasa itu tadi sebagai perisai. Yang kedua, Allah melipat gandakan segala ibadah, segala pahala yang bagi ibadah kita. Bahkan Allah memberikan ampunan bagi kita di siang dan malam harinya. Bahkan Allah memberikan takaran pahalanya langsung, untuk Allah melihat siapa yang benar-benar puasanya kita. Untuk apa? Agar kita bahagia. La'allakum tattaqun. La'allakum di sana bermakna bahwa jika kalian bersungguh-sungguh. Jadi bukan agar kalian bertakwa, agar, kalau agar mah ya kan agar gitu, nggak wajib juga, agar aja gitu. Tetapi yang sebetulnya hal tersebut adalah bila kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk bertakwa. Jadi mencapai derajat ketakwaan itu tentu saja kita harus bersungguh-sungguh. Karena Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum wa ya'lamas sabirin. Situ serius pengen masuk surga sesuai yang dicita-citakan. Sementara aku belum melihat, kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Jahadu minkum bermakna di situ ada ijtihad, bahwa kita ini ada rencana-rencana. Saat kita berpuasa, kita ada rencana-rencana bagaimana kita menjalaninya. Kita merencanakan jam berapa bangun sahurnya, jam berapa kita melanjutkannya dengan tahajud, jam berapa kita akan
imsaknya, jam berapa kita puasanya, jam berapa kita akan pergi ke kantornya. Kita menyusun rencana supaya ibadah puasa kita ini benar-benar maksimal. Jahadu minkum juga bermakna di sana menjadi jihad. Bagaimana kita jihad itu tata laksananya, kita melaksanakannya. Bagaimana kita melaksanakannya itu secara sungguh-sungguh puasa tersebut. Menjauhkan diri kita dari segala perbuatan keji dan perbuatan kotor. Bagaimana menjalani itu semua. Itu semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan jahadu minkum juga bermakna bahwa kita bermujahadah. Bermujahadah itu kita bisa benar-benar mengatur diri kita, menata diri kita sendiri gitu, untuk menjalani kesungguhan yang kita lakukan itu. Tidak hanya dalam ibadah saum saja, tetapi dengan segala ibadah yang dibebankan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dengan begitu, itulah yang dimaksud dengan jahadu minkum. Setelah semua itu kita lakukan, maka di akhir puasa ini tentu saja Allah menggelari kita takwa. Dan saat kita sudah digelari sama Allah takwa itu, bagaimana kita tahunya? Para mufassir, para ulama berpendapat kalau kebaikan kita setelah bulan puasa ini bisa meningkat atau minimal bisa stabil, itulah ciri-ciri keberhasilan puasa kita. Tetapi kalau kita hanya akhirnya magis bulan puasa deh, nah berarti bisa berkata kotor lagi, berarti itu nanaon ngagibah deui tetangga, berarti itu nanaon ambek-ambekan deui gitu, daerah magis puasa. Tetapi kalau malah kita kembali gitu, itu puasa itu adalah latihannya saja. Allah membekali kita untuk menata kehidupan, untuk menjalani kehidupan 11 bulan ke depan itu sebagai orang yang takwa. Karena Allah menjamin bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu pasti bahagia. Pasti bahagia, kata Allah. Dengan begitu, kalau kita kembali lagi kepada kebiasaan buruk kita, bahkan memberi peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, saumnya gagal berarti ya. Gitu, karena kalau sudah kita di galeri takwa, kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bukankah kita saat berakhir puasa, kita memanjatkan doa kepada masing-masing di antara kita, kepada tetangga-tetangga kita, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Artinya itu deh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, gitu artinya. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari budaya saja, padahal itu adalah doa luar biasa. Kita mendoakan orang yang kita jumpai yang selesai saum, menjalankan ibadah saumnya 1 bulan, kita doakan minal aidin, semoga engkau menjadi orang-orang yang kembali kemana? Atuh dah saya bertekama mana? Kembali kepada fitrah, kepada fitrahnya saat pertama kali Allah ciptakan. Kita ini bersih, kita ini tidak ada noda, kita ini jauh dari segala perbuatan maksiat. Semoga Allah mengembalikan Anda ke sana dengan hasil dari ibadah puasa yang kita lakukan itu. Wal faizin menjadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari apa? Tuh, saya mah tidak bertanding apa-apa, saya mah tidak ikut lomba apa-apa gitu. Kemenangan atas apa? Atas dikendalikannya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita selama kita berpuasa. Saat doa itu dipanjatkan kepada Allah oleh orang-orang siapapun yang kita temui gitu, maka Allah itu pasti mengijabah doa.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoalah kepadaku, aku pasti mengijabah itu. Dan orang-orang puasa itu doanya makbul. Jadi saat kita berakhir puasa ada orang yang mendoakan kita seperti itu, bahkan suka terkadang diikuti oleh taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, luar biasa, kita ini banyak sekali doa-doa yang ditujukan kepada kita, tapi kita cuek, tetapi kita tidak menyadarinya bahwa kalau kita mengaminkan doa itu, Masya Allah, doa yang sama juga untuk saudaraku gitu ya. Masya Allah, kita ini termasuk orang-orang yang diselamatkan, benar-benar orang-orang yang diistimewakan sama Allah. Tetapi terkadang kita suka cuek, kita entah nggak ngerti mungkin ya apa yang disampaikan itu, hanya sebagai ritual saja gitu. Tetapi kalau kita mengerti, memaknai apa-apa yang disampaikan itu, tentu saja kita akan mewek lah gitu ya. Masya Allah, saya tadi didoakan sama saudara saya, sama tetangga saya pun ingin mendoakan kebaikan untuknya gitu ya. Maka hadapkanlah wajah kalian semua kepada agama Allah, karena sungguh itulah fitrah penciptaan Allah dulu saat menciptakan kalian semua. Fitrah kalian itu beragama Islam, dan ini adalah tuntunan agama yang lurus, tetapi sungguh kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi kita dengan berpuasa ini dikembalikan sama Allah. Idul Fitri katanya ya, hari yang fitrah, hari kembalinya orang-orang yang menjalankan puasa ini kepada fitrah awalnya. Kepada saat Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Ya betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Allah mengembalikan kita ke sana. Allah mengembalikan kita kepada abdi yang sesungguhnya. Abdi itu orang-orang yang mengabdikan dirinya, beribadah hanya untuk Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, infak, sodakoh saja, tetapi segala sesuatu untuk orang-orang beriman bisa bernilai ibadah. Penglihatannya dan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki orang-orang yang beriman itu diatur. Melihatnya diatur, dengarnya diatur, perasaannya diatur, langkahnya diatur, tujuannya diatur, hasilnya pun diatur sama Allah. Jadi nikmat apalagi yang engkau dustakan gitu ya. Kalau Allah bertanya seperti itu kepada kita, lagi-lagi kita mewek gitu ya. Lagi-lagi kita kalau merenungi itu nggak akan lepas, nangis terus kita karena astagfirullahaladzim, gitu salah, kia salah, geningan salila iya gitu ya. Apa yang kita lakukan itu gitu ya, hanya 3 langkah keluar dari pagar gitu, dosa kita udah banyak banget gitu. Ngomongin orang, melihat yang bukan hak kita, mendengar yang bukan hak kita, merasakan sesuatu yang bukan hak kita, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Saat Ramadan itu berakhir, kita tidak bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan sama Allah. Dan saat Allah mengakhiri Ramadan ini untuk kita, tujuannya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum yasrudun. Agungkanlah nama Allah, karena Allah yang memberikan, menyempurnakan, atas Allah menyempurnakan segala petunjuk bagi kalian semua gitu. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa itu, yang banyak bersyukur kepada Allah. Karena lihat, Allah lagi-lagi ingin membuat kita bahagia. Karena orang-orang bersyukur adalah orang-orang yang akan ditambah terus nikmatnya sama Allah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Allah tambahkan terus. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kalian semua, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian semua. Jangan pernah ingkar atas segala nikmatku.
karena sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk kita tidak hidup bahagia, tidak hidup senang, sukses sebagai orang Islam, kalau kita mengerti segala sesuatu yang disyariatkan kepada kita oleh Allah. Kalau kita benar-benar mau mendengar, mau menjalani segala sesuatu. Karena kata Allah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang saat diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menata kehidupannya, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Semoga kita termasuk orang-orang yang digelari takwa oleh Allah, bisa menjaga ketakwaan itu 11 bulan ke depan. Kita menjadikan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah, dan kita menjadi orang-orang yang siap mendengar dan taat kepada segala sesuatu yang diatur Allah untuk kehidupan kita di dunia, di alam kubur, dan ke akhirat kelak. Sakitu anu tiasa kadugikeun, mugi segala kakirangan tiasa dihapunten, segala kelepatan murni tisim kuring, segala kebaikan kebenaran hanya milik Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.